Oke, perkenalkan nama saya Rizky Bulolo, NPM 223510089. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan membuat video tugas yaitu pada mata kuliah SRW. Oke, pertama di sini kita akan buka Cisco Packet Tracker. Setelah itu kita melakukan topologi yang dimana menggunakan router yang pertama ini ISR 4331. Terus untuk bagian switch pertama kita menggunakan 2 switch. Terus untuk end device-nya yaitu PC, menggunakan 2 PC. Oke. Untuk pada pengkabelan atau menghubungkannya, di sini menggunakan dengan kabel strike karena device yang berbeda. Jadi sini kita menggunakan gigabit Ethernet 0/01. Sini FA01 FA05 FA05 ya. Oke. Itu kabel cross untuk device yang sama. Kita di sini menggunakan FA01 dengan FA01. Untuk switch ke PC itu adalah dari sini berarti FA06 ke PC FA0. Terus yang kedua, shift 2 itu menggunakan FA18 ke FA0. Nah, setelah berhasil untuk melakukan topologi atau rancangan ini, kita melakukan sebelum itu kita ganti dulu penamaan, di mana di sini namanya itu router 1. Di sini kita membuat switch 1. Dan di sini untuk switch 2. Untuk PC yaitu PC A. Dan di sini untuk PC B. Nah, setelah itu kita masuk ke PC A. Pertama kita untuk mengkonfigur IP address-nya, yang dimana IP address-nya itu ada 192.168.3.3. Ya, tekan enter. Untuk subnet mask-nya default. Untuk default gateway-nya itu 192.168.3.1. Enter. Nah, itu untuk melakukan ke PCB. Desktop, IP configure. Matikan ke IP address-nya 168.143. Enter. Maaf, 41. Enter sampai mask default berarti 192.168.441. Oh, ada kesalahan di sini 43. Maaf, 43. PCB IP address 143 dan 333. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigur switch dengan menggunakan kabel konsol, yang dimana daripada PCA itu RS232 ke switch dengan konsol. Begitu juga yang untuk PCB yaitu konsol ke PCB yaitu RS232. Yaitu kita masuk ke konfigurnya, yang dimana di bagian terminal tekan OK. Terus kita klik enter sekali. Terus ini kita masukin komen-komen yang ada sebelumnya, yaitu enable, configure terminal. VLAN di sini kita akan membuat penamaan VLAN, di mana VLAN 3 yaitu name, manajemen. VLAN 4 itu operation.
main operations VLAN 7 main porting load VLAN 8 main native. Nah, itu kita exit, terus kita masuk ke interface VLAN 3. Kita menambahkan sebuah IP address, yaitu IP address 192.168.3.11, di mana subnetnya 255.255.0.192.3.11p. Terus kita no shutdown, exit, terus kita memasukkan IP default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, terus kita masuk ke interface rentangan, yang dimana dari F0 2 sampai 4 karena satu dipakai oleh router, terus dan F5-nya dipakai dengan F1 dipakai dengan switch ke switch, F5-nya dipakai dengan router. Sekarang kita ke F0 ke /7 sampai 24 dan G01-2. Itu switch port mode access, switch port access VLAN 7. Nah, di sini kita VLAN yang dipakai atau port yang dipakai kita menggunakan VLAN yang tidak digunakan, maka kita pindahkan ke VLAN 7 yang dimana itu parking lot. Nah, VLAN 7 enter. Kita matikan shutdown. Oke, exit. Interface 6 itu tadi PC ke switch 1 F06, terus switch for mode access dan switch for access VLAN 3. Ini memindahkan ke manajemen access VLAN 3. Terus kita N untuk melihat VLAN-nya atau VLAN brief. Nah, tadi VLAN 7 kita pindahkan, itu kita pindahkan juga ke manajemen. Nah, setelah itu kita ke switch 2. Itu di PCB, kita klik terminal, klik OK. Kita enter sekali baru masuk ke command. Pertama enable configuration terminal. Baru kita buat penamaannya lagi, VLAN 3, name manajemen VLAN 4, name operations VLAN 7, itu untuk parking lot, VLAN 8 untuk native, name native, exit, interface VLAN 3. Kita memasuki ke interface VLAN 3 ini untuk kita memasuki IP address-nya, IP add 192.168.3.12, subnetnya default 255.255.0, no shutdown, exit IP default-nya kita masuki 168.3.1. Oke, lanjut itu kita memasuki rentangannya lagi, range F02 sampai 17 karena 18 kita gunakan, F0 19 kurang sampai 24, G/0 1 kurang 2, 1 sampai 2 maksud saya. Terus switch port mode access, switch port access VLAN 7. Nah, untuk VLAN 7 itu untuk kita meletakkan rentangan portnya tadi ke parking lot. Kita matikan, shutdown, exit, baru kita masuk ke interface yang kita gunakan.
18, switch for mode access, terus switch for kita pindahkan ke pilihan 4. And kita lihat show pilihan brief. Nah, di sini parking lot kita udah apa, F18 yang kita gunakan ke operationnya itu pilihan keempat. Nah, selanjutnya kita pindah ke PC1, yaitu ke switch 1 maksud saya. Kita masukin enter, compare interface 1, pada port 1, kita menggunakan mode terang untuk mengaktifkan mode terang. Switch mode terang, switch for terang native VLAN 8 and show interface terang. Nah, di sini pada statusnya trunking. Oke, kita bisa lakukan langkah selanjutnya. Itu oke, interface. Maaf, ada ini salah. Interface pada port 5. Yaitu kalau tidak salah itu dari router. Terus switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 8. Switch port terang, kita mengizinkan VLAN apa aja yang kita gunakan, 3, 4, dan 8. Terus kita N. Setelah kita N untuk copy run tab, start tab, start up, enter lagi, oke. Ini gunanya untuk mengaktifkan konfigurasi yang telah kita lakukan, yang kita telah lakukan sebelumnya. Maaf, ini ada apa? Ada ngelag dikit. Nah, yang telah dilakukan atau dibuat sebelumnya. Setelah itu kita bisa melihat astaga, salah. Kita tunggu saja. Di sini saya menekan N-nya 2 kali, jadi terjadi penungguan di sini. Dicari apa itu N. Karena ini kita tidak masuk di enable config apa itu semacamnya. Ini sudah kita paling terakhir di tempat posisi terakhir. Oke, setelah itu kita melihat show interface terang. Nah, di sini kita telah mengaktifkan port yang kita gunakan, yaitu switch port terang allowed kita izinkan 348. Di sini karena 8 itu natif, jadi sini dibuat 347. Terus ke switch 2 kita menggunakan dari PCB, kita lakukan command, yaitu conte interface port yang kita gunakan yang F01, switch port mode terang, switch port terang native VLAN 8, switch port terang kita izinkan dari allowed VLAN apa aja, yaitu 348 M. Kita lihat show interface terang. Nah, ini sama. Terus kita dari non kita masukkan switch portnya dengan command conte interface
Contain interface F05 switch port mode trunk switch port native VLAN 8 switch port terminal W348 and kita copy run start enter 2 kali switch. Oke, kita bisa dengan kita lihat and jangan end lagi, nanti terjadi loading. Kita langsung show apa tadi ya, show interface trunk. Nah, jadi perubahan. Terus kita ke router mode CLI. Di sini penting kita harus menekan atau mengetik no. Oke, enter 2 kali. Terus kita masukin komennya, yaitu enable contain interface gen 0/0/1 SH untuk mengaktifkan, terus exit. Terus kita masuk lagi interface G0/0/1.3. Terus kita masuk ke description, yaitu manajemen network. Terus kita enkapsulasi .1Q3 dengan IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Terus kita exit. Terus kita masuk ke interface seperti tadi, cuma beda untuk bagian 4. Terus sama dengan deskripsi, tapi di sini kita menggunakan operations network. Terus kita masukkan enkapsulasi juga, tapi untuk yang 4. Terus IP address-nya kita ganti jadi 4.1. Terus kita exit. Terus untuk titik 8 deskripsi itu native di network. Terus enkapsulasi .8 native. Terus kita end, kita show IP interface grid. Nah, di sini sudah masuk ke IP address-nya pada bagian router, yaitu gigabit Ethernet 0/0/1.3 dan 1.4 dengan menggunakan IP address 3.1 dan 4.1. Oke, setelah itu kita melakukan tes ping dari PCA. Kita exit command prompt, kita ping dari PCA ke PCB. Itu 43. Ping 192.168.4.3. Terus kita tunggu apakah berhasil. Oke, berhasil. Jika ini 3, maka dia berhasil. Ini untuk loading pertama. Kalau tidak percaya, kita bisa tunggu lagi, maka dia jadi 4 ping reply. Terus ke dari PCB, kita testing command prompt, ping dari PCB ke PCA, yaitu ping 192.168.3.3. Ping. Oke, sini nampaknya telah berhasil. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.